Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Kak Dadang dalam Donglen, Dongeng Onglen, Cindai, Cinta Dongeng Anak Indonesia, Cindam, Cinta Dongeng Anak Melayu. Buat ayah bunda yang di rumah, sudilah kiranya sebelum anak-anaknya tidur bercerita atau bertutur atau berdongeng buat putra putrinya, sehingga kedekatan ayah bunda bersama putra putrinya akan terjalin lebih akrab lagi. Kemudian ayah bunda dekatkan anak-anak kepada buku sejak usia dini, sehingga mereka akan terbiasa dengan buku, karena buku adalah sahabat yang terbaik. Buat adik-adik semua yang di rumah, kali ini Kak Dadang akan bercerita cerita pendek Kak Dadang yang berjudul Telur Emas. Alkisah, ada seekor angsa yang dapat mengeluarkan sebutir telur emas setiap hari. Angsa itu dimiliki seorang petani dan istrinya. Mereka bisa hidup nyaman dan bercukupan berkat telur tersebut. Kenyamanan ini berlangsung cukup lama. Namun pada suatu hari tiba-tiba saja terbesit ide di benak petani tersebut. Kenapa aku harus mendapatkan satu telur per hari? Kata petani itu. Kenapa tidak ku ambil semuanya sekaligus dan jadi kaya raya? Pikir petani tadi. Pasti aku akan menjadi orang kaya di bumi ini. Aku akan menjadi orang kaya. Pasti kekayaan akan melimpah ruah. Itulah angan-angan petani itu. Istrinya ternyata setuju dengan ide tersebut. Bapak, ibu juga setuju kalau begitu. Ibu sudah tidak sabar lagi untuk menjadi orang kaya. Biar nanti teman-teman arisan ibu akan memandang ibu sebagai orang yang beradab. Kata istri petani tersebut. Lalu, apa kita lakukan? Kata petani itu. Bapak, kita sembelih aja angsa itu. Kemudian kita keluarkan telur-telur emas yang ada di dalam perutnya. Kemudian mereka pun menyembelih si angsa dan membelah perutnya. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat perut tersebut hanya berisi daging dan darah.
Tak ada telur emas sama sekali. Jangankan telur biasa, telur emas aja tidak ada di dalam perut angsa itu. Kemudian mereka menyesal, mereka pun menangis sejadi-jadinya. Tak ada sumber penghasilan tetap yang bisa mereka andalkan lagi. Karena angsa itu telah mati. Mereka pun harus bekerja keras untuk menyambung hidupnya untuk hari esoknya dan hari yang akan datang. Walaupun mereka menangis sejadi-jadinya dan menyesal semenyesalnya, pasti angsa itu tidak akan kembali lagi. Pesan yang diambil dari cerita dongeng anak sebelum tidur karangan Aesop ini hampir mirip dengan kisah Pulau Matahari sebelumnya, yaitu untuk menghindari sifat tamak dan selalu mensyukuri berkah yang diberikan oleh Tuhan. Kita tidak boleh menjadi orang yang tamak dan selalu mensyukuri apa yang telah dititipkan Tuhan kepada kita. Demikianlah cerita Kak Dadang pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam literasi, baca, baca, baca.